Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak Bu Irat di kelas 3 Safa, Marwah dan Tersina. Alhamdulillah untuk pagi ini kita akan belajar Kurdis. Materinya adalah ilmu tajwid tentang hukum bacaan qalqalah ya. Kita belajar tentang ilmu tajwid. Masalahnya adalah hukum bacaan qalqalah. Apa itu tajwid? Tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca huruf pada lafal di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana bunyi hurufnya, bagaimana panjang pendeknya, bagaimana makhrajul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Bu Irat ulang lagi, apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Sekali lagi, apa itu tajwid? Yaitu ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Oke, nah di dalam pelajaran kita kali ini kita akan mempelajari hanya tentang qalqalah dulu. Apa itu qalqalah? Nah, qalqalah adalah ya, kita lihat di sini, qalqalah artinya memantul. Apa artinya qalqalah? Memantul. Memantul yang bagaimana? Yaitu memantulkan bunyi huruf qalqalah. Yaitu memantulkan bunyi huruf qalqalah. Nah, itu dalam arti bahasanya. Kalau qalqalah dalam arti istilah adalah secara istilah, qalqalah artinya adalah memantulkan bunyi huruf qalqalah baik karena sukun, artinya mati yang asli ya, ataupun karena diwakafkan. Diwakafkan artinya dimatikan, kita berhenti, diberhentikan ya, wakaf ya. Bu Irat ulang sekali lagi. Secara istilah, qalqalah artinya memantulkan bunyi huruf qalqalah baik karena sukun ataupun karena diwakafkan. Ya, itu arti dari qalqalah secara istilah. Nah, sekarang bagaimana dengan huruf qalqalah itu sendiri? Ada berapa huruf qalqalah itu sendiri? Huruf qalqalah ada 5. Kita lihat lagi di papan tulis ya. Nah, yang mana yang huruf qalqalah? Huruf qalqalah yang pertama adalah huruf ba. Kemudian huruf jim ya. Kemudian huruf dal. Keempatnya huruf to. Kelima huruf qaf ya. Ada huruf qalqalah ada 5. Pertama ba, kedua jim, ketiga dal, keempat to, kelima qaf. Boleh kita singkat supaya mudah mengingatnya. Huruf qalqalah ada 5. Apa saja? Kita singkat menjadi baju di toko ya. Baju di toko. Baju di toko itu adalah huruf qalqalah yang harus dipantulkan ya. Bunyinya adalah memantul ya. Kalau huruf qalqalah itu memantul, maka nanti akan kita pelajari bagaimana cara memantulkannya. Ingat sekali lagi, huruf qalqalah ada 5, yaitu huruf ba, jim, dal, to, qaf. Disingkat baju di toko ya, supaya ingat. Nah, anak-anak, qalqalah itu sendiri terbagi menjadi 2. Tadi hurufnya ya, hurufnya 5. Baju di toko. Kemudian qalqalah itu terbagi kepada 2, yaitu yang pertama ya, qalqalah terbagi 2. Yang pertama qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Sugro artinya kecil ya. Sugro artinya kecil. Qalqalah sugro. Nah, apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro adalah apabila ada huruf qalqalah yang terdapat dalam sebuah lafal
disebabkan karena sukun, bukan karena wakaf. Ibu ulang, qalqalah sugro itu ada huruf qalqalah dalam sebuah lafal dalam Al-Quran disebabkan karena sukun, ya. Qalqalah itu sukun, bukan karena wakaf, ya, bukan karena diberhentikan, tetapi karena memang asli sukun, ya. Itu disebut dengan qalqalah sugro. Nah, seperti apa? Seperti apa bunyi contoh dari qalqalah sugro? Yuk kita lihat di papan tulis. Nah, jadi contohnya lihat Bu Irat ya dari papan tulis ya. Contohnya dari huruf ba ya, huruf ba. Ya, ini kelihatan huruf ba. Contohnya apa? Di sini ada qiblatihim. Ya, contoh dari huruf ba, qiblatihim. Yang mana yang qalqalahnya? Yaitu yang Ibu Ira tandakan dengan warna merah, ya. Huruf ba di sini mati, ya, sukun, ya. Ada tanda sukun. Nah, maka huruf ba-nya karena ini sukun, itu tadi karena contoh dari qalqalah sugro, ya. Qalqalah sugro adalah apabila ada huruf qalqalahnya, ya, bertanda sukun. Bukan karena wakaf, ya, bertanda sukun. Kita tidak berhenti membacanya, bukan qiblatihim, bukan seperti itu, tetapi qiblatihim. Maka huruf ba-nya dipantulkan, qiblatihim. Cara bacanya, ya. Satu lagi contohnya walanabluwannakum. Nah, nab, ya, walanabluwannakum qiblatihim, ya, qib nab, ya, qiblatihim walanabluwannakum, itu dengan huruf ba, ya. Lalu bagaimana dengan huruf jim? Huruf jim kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dengan huruf jim. Ya, perhatikan ada huruf jim, ya, ada huruf jim, ya. Dengan huruf jim, apa contohnya? Nah, Ibu Irat di sini membuat contoh wajahaka, ya, wajahaka. Huruf jimnya sukun, huruf jimnya sukun. Kita baca qalqalah dengan memantulkan huruf jimnya, ya. Wajahaka, wajahaka, ya. Kemudian satu lagi contohnya kharajta. Jimnya sukun dibaca memantul. Kharaj, ya. Raj, kharajta. Itu contoh jim. Kemudian apalagi? Ba sudah, jim sudah, baju, di huruf dal, ya. Untuk huruf dal, lihat contohnya huruf dal. Di sini ada qad alima, ya. Qad alima, ya. Qadnya huruf dal di sini sukun. Maka huruf dal ini kita baca qalqalah. Qad alima, ya, terpantul lidahnya. Bagaimana cara membaca qalqalah itu? Baca qalqalah itu lidahnya langsung dilepas, tidak ditahan, ya. Qad, ya, qad alima. Kemudian ada satu lagi, Bu Ira kasih contoh dengan dal, dengan huruf dal. Adalun, ada, ya. Huruf dalnya mati, adalun, ya, adalun. Jadi lidahnya dilepas, tidak ditahan, bukan adlun, ya. Bacanya bukan qad alima, tetapi dipantulkan qad alima. Bedakan ya sayang, ya. Qad alima dengan qad alima, ya. Adalun, bedakan adlun dengan adalun, beda, ya. Jadi kalau huruf dalnya harus dipantulkan karena qalqalah, adalun. Kemudian dengan apa lagi? Baju, di, to, ya, huruf to, ya. Dengan huruf to nih, nah, Bu Irat sudah buat contoh dengan huruf to, ya. Contohnya di sini Bu Irat syatorah.
syatoroh, syatoroh, syata, ya, syatoroh, tidak ditahan ya, bukan syatroh, beda ya, syatroh dengan syatoroh, beda ya sayang ya, dipantulkan. Kemudian apa lagi? At'amahum. Nah, yang mana yang dipantulkan adalah yang warna merah. At'amahum ya, at'amahum. Nah, huruf ta sukun kita pantulkan. At'amahum, tidak at'amahum ya, bukan at'amahum tetapi at'amahum. Oke, sudah empat contoh. Kemudian contoh yang terakhir, huruf terakhir adalah huruf qaf. Maksud Bu Ira adalah huruf yang terakhir ya. Contoh huruf qaf. Huruf qaf tadi udah ba, jim, dal, ta ya. Baju di to, ko, qaf ya, dengan huruf qaf. Qalqalah huruf qaf ya. Huruf qaf apa contohnya di Bu Irat sini membuatnya wa khalaqna, wa laq ya, dipantulkan laqna. Huruf qafnya nih sukun ya. Ingat huruf qaf di sini qafnya sukun. Wa khalaqna. Nah, huruf qafnya dipantulkan. Kemudian satu lagi Bu Irat buat yuqtalu, bukan yuqtalu ya, beda ya sayang ya. Yuqtalu tidak dipantulkan, yuqtalu dipantulkan. Kalau yuqtalu itu salah bacanya. Kalau qafnya harus dipantulkan yuqtalu ya, bukan yuqtalu ya, bukan ditahan. Yuqtalu itu tidak dipantulkan ya. Yuqtalu wa khalaqna ya, wa khalaqna. Nah, harus dipantulkan. Oke, itu contoh dari huruf qaf. Nah, kemudian kita ulang dari huruf ba ya. Kita ulang dari huruf ba. Coba kita lihat huruf ba, ulang kembali cara bacanya ya. Cara baca qalqalah pada huruf ba ya. Di sini qiblatihim ya. Baca bareng-bareng ya. Qiblatihim. Ulang lagi. Qiblatihim. Kemudian wala nab ya, wala nabluwannakum. Kemudian dengan huruf jim. Nah, tadi itu apa contohnya? Huruf jim wajahaka. Ikutin Ibu Irat ya. Wajahaka. Kemudian apa lagi? Kharajta ya, raj. Kemudian huruf dal. Yuk kita lihat contoh dal. Qad alima, qad ya. Qad ada pantulan. Qad alima. Kemudian adalun, ada ya. Kemudian dengan to, huruf to. Syatarah ya. Kemudian at'amahum. Kemudian dengan huruf qaf wa khalaqna yuqtalu. Oke. Nah, itulah anak-anak contoh huruf qalqalah ya. Contoh huruf-huruf qalqalah, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara memantulkannya. Itu dinamakan dengan qalqalah sugro. Nah, untuk qalqalah kubro ada dua macam ya, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang qalqalah kubro insya Allah minggu depan akan kita bahas. Nah, untuk tugasnya Ibu minta Ananda semua mencari contoh qalqalah sugro
boleh di juz 30 ataupun di juz yang mana saja di dalam Al-Quran. Satu huruf dua contoh ya, seperti Bu Irat tadi, satu huruf dua contoh, huruf ba dua contoh, huruf jim dua contoh, huruf pokoknya baju di toko berarti semuanya ada 10 contoh ya, dua contoh. Oke. Selamat berlatih, selamat mencari tugasnya di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Irat sampaikan bermanfaat untuk Ananda, bermanfaat juga untuk Bu Irat ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.